Ada sejumlah pemuda di Lamongan yang membentuk komunitas nasi bungkus atau nasbung yang membagi-bagikan sarapan kepada warga yang terdampak pandemi. Diharapkan kegiatan ini dapat meringankan beban warga. Inilah aksi yang dilakukan para pemuda dalam komunitas nasi bungkus atau nabung di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Mereka menyiapkan ratusan nasi bungkus plus minuman mineral yang akan dibagikan ke warga kurang mampu dan terdampak PPKM. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa meringankan beban warga selama PPKM diperpanjang. Warga mengaku sangat terbantu dan menikmati nasi bungkus yang diberikan. Manfaatnya ya sangat membantu karena kebutuhan hidup itu menurun, bisa sarapan. Setiap hari Jumat mereka membagikan 100 nasi bungkus pada warga dan tukang beca. Mereka terpaksa mengantarkan nasi bungkus ke rumah-rumah warga guna menghindari adanya kerumunan. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkerumun, akhirnya kita yang mengantarkan nasi buat sarapan kepada masyarakat yang terdampak pandemi seperti itu. Sudah berapa lama ini dilakukan oleh komunitas ini? Komunitas ini sudah melakukan berbagi nasi selama 1 tahun lebih. Ide ini bermula dari banyaknya masyarakat yang tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari karena aturan perpanjangan PPKM. Selain itu, sebagian masyarakat juga terpaksa isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Dengan semangat gotong royong, mereka akhirnya membentuk komunitas nabung yang bergerak setiap hari Jumat setiap pekan. Sapari Ranuwijaya, Lamongan, Jawa Timur. Ya, komunitas nabung, alhamdulillah, semoga kegiatan ini bisa menginspirasi gerakan positif yang lain untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi. Ustadz, ini sering kita dengar kegiatan Jumat berbagi atau Jumat berkah. Apakah memang ada anjuran khusus sedekah di hari Jumat, Ustadz? Ya Mbak Nurul, luar biasa, nabung ya, tidak hanya nabung untuk berbagi di dunia, tapi nabung pahala untuk di akhirat insya Allah. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Nabi SAW mengingatkan tidaklah satu hari melainkan hari Jumat, di mana di situ Nabi Adam Allah ciptakan. Nabi Adam Allah masukkan ke dalam surga dan tidak pernah terjadi kiamat melainkan di hari Jumat. Atas dasar itu, maka sedekah di hari Jumat adalah sedekah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan hari Jumat adalah kemuliaan untuk amal soleh, termasuk doa yang manusia panjatkan di hari Jumat, juga doa yang amat sangat mustajab di sisi Allah. Karena itu semua amal soleh, termasuk ini adalah pilihan waktu yang tepat. Pilihan waktu di hari Jumat untuk kita meningkatkan ibadah kita, membantu sesama kita. Kalau memang mereka dalam keadaan sulit, kita ringankan. Kalau mereka membutuhkan apapun, kita bantu. Mudah-mudahan semakin meningkatkan pahala kita, menjadikan pahala kita berlipat ganda, dan mereka yang membutuhkan juga dapat memenuhi kebutuhannya dengan sebaik-baiknya. Itu kemuliaan. Hari Jumat layak disebut sebagai Jumat berkah. Jumat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah Ustadz, ini selain di waktu Jumat, mungkin ada waktu lain yang disarankan atau dianjurkan Nabi Muhammad SAW, atau mungkin saya pernah mendengar sedekah subuh. Nah ini bagaimana perbedaannya Ustadz? Ya, satu hari dinamakan dengan hari Jumat. Ya, berarti dari waktu subuh sampai kemudian berakhir terbenam matahari, itulah kemuliaan hari Jumat. Tapi dari satu hari itu memang Allah istimewakan hari subuh, waktu subuh. Kenapa? Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda, karena waktu subuh disaksikan oleh malaikat-malaikat. Sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Sedekah subuh disaksikan oleh malaikat. Ibadah di waktu subuh disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ada waktu yang lain. Misalnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Nabi juga menganjurkan kita memperbanyak ibadah dan amal. Karena kelipatannya Allah lipat gandakan lebih banyak dibanding hari-hari yang lain. Mamin ayyam, tidak ada hari yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk berbagi, beramal dan beribadah. Demikian juga ada bulan Ramadan yang tentunya kita tahu Nabi Muhammad SAW amat sangat dermawan di bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan adalah bulan kita
untuk memperbanyak ibadah termasuk sedekah. Kita sekarang di bulan Muharram. Bulan Muharram juga termasuk bulan mulia. 4 bulan haram. Ini yang pertama, bulan Muharram di surat At-Taubah 36. Kata sahabat Ibnu Abbas, siapapun yang beribadah di bulan-bulan haram, di bulan Muharram, maka ia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, inilah kesempatan kita berlomba-lomba, terus berlomba-lomba berbuat baik, khususnya di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang utama. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah Ustadz, berbicara sedekah makanan, adakah ganjaran khusus yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang suka membantu saudaranya yang dalam keadaan lapar? Keadaan lapar ada keadaan yang paling sulit bagi seseorang, dikaitkan dengan konsumsi makanan dan minuman. Untuk itu, seseorang yang memberikan makanan kepada seorang yang sedang kelaparan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, bahkan disiapkan surga khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan pokok, siapapun amat sangat membutuhkan makanan dan minuman, karena bagaimana mungkin ia mampu menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas sosial, menjalankan aktivitas ekonomi atau aktivitas seni dan sebagainya, manakala tidak terpenuhi kebutuhan yang bernama kebutuhan primer, yaitu makanan dan minuman. Demikian juga Allah mengingatkan bahwa memberi makan, memberi minum kepada orang yang kelaparan dan kehausan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya akan semakin diberkahi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dicintai pula oleh manusia. Izzatid dunya yuhibbukallah wazad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Jika seseorang mampu memberikan yang terbaik untuk orang yang dalam kesulitan, kelaparan, maka semakin dicintai oleh Allah, semakin pula dicintai oleh manusia. Manusia jadi cinta kepadanya, manusia jadi sayang kepadanya, karena kebutuhan primernya dipenuhi. Lebih-lebih lagi, Allah amat sangat cinta kepada seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan saudaranya, manakala ia amat sangat kelaparan, membutuhkan asupan makanan dan minuman untuk kebaikannya, kelangsungan hidupnya, dan ibadahnya, insya Allah. Insya Allah, semoga dengan sering berbagi, sering bersedekah, semakin dicintai tidak hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga masyarakat di lingkungan sekitar, terutama yang membutuhkan. Dan Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Atabiq Lutfi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acwa TV. Sehat selalu Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul. Sama-sama, terima kasih Ustadz Atabiq Lutfi.